Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, tetap semangat ya untuk belajar dengan sungguh-sungguh di masa pandemi ini. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya kita awali dengan doa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar sehingga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Salam patriot. Cerdas, kreatif, maju, sejahtera, ihsan, kotaku. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Marilah anak-anakku, kita akan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Dengan tujuan pembelajaran serta materi pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan kegiatan mengamati reklame, siswa dapat menuliskan isi, tujuan, dan lembaga yang membuat reklame dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan macam-macam reklame. Yang ketiga, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menentukan gagasan utama dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas
anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, reklame, yang kedua, gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi, dan yang ketiga, ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Berikutnya kompetensi dasar pada pembelajaran 2 kali ini meliputi muatan pelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan SBDP. Baiklah anak-anakku, ketika sebelum pandemi melanda dunia dan melanda Indonesia, biasanya kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah, apakah berjalan kaki, naik kendaraan bermotor, atau mungkin mobil, atau mungkin naik sepeda. Nah, selama perjalanan kalian tersebut, apakah di sepanjang jalan kamu melihat-lihat ada hal-hal apa yang kamu lihat di sepanjang jalan? Nah, berikut ada cerita tentang Udin. Dia diminta oleh gurunya untuk bercerita mengenai apa saja yang dia lihat sepanjang perjalanannya menuju ke sekolah. Udin bercerita bahwa sepanjang perjalanannya ia melihat beberapa reklame yang menarik. Artinya, dia tertarik untuk melihat reklame tersebut. Mungkin karena gambarnya menarik, atau mungkin kata-kata dalam reklame tersebut membuat dia ingin membacanya. Nah, anak-anakku, reklame yang dilihat oleh Udin anak-anak, masihkah kalian ingat ketika sebelum pandemi melanda dunia atau melanda Indonesia, kalian harus pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, ada juga yang bersepeda, ada pula yang naik kendaraan bermotor atau mobil, atau mungkin dengan becak. Sepanjang perjalanan kalian dari rumah menuju ke sekolah, pastinya banyak hal-hal yang kalian lihat. Nah, berikut teman kalian Udin akan bercerita tentang hal-hal yang Udin lihat sepanjang perjalanannya dari rumah ke sekolah. Nah, Udin bercerita di depan kelas bahwa sepanjang perjalanannya ia melihat ada reklame-reklame yang dipasang di pinggir jalan. Dia begitu tertarik untuk melihat reklame tersebut. Reklame tersebut ada yang berisi informasi layanan masyarakat, ada juga reklame yang berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya menjadi negara yang kuat, dan ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagangan. Nah, apa sih reklame itu? Oke, kita akan membahas reklame pada pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, pada muatan pelajaran SBDP, kita akan membahas jenis reklame, poster, dan brosur. Apa sih yang dimaksud dengan poster? Poster adalah reklame yang berupa selembaran kertas dengan ukuran lebih besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Poster biasanya diletakkan dan dipajang di tempat umum atau di tempat yang sudah disediakan.
Sedangkan brosur adalah reklame berupa lembaran kertas yang biasanya dibagikan kepada masyarakat di jalanan umum. Ukuran brosur lebih kecil daripada poster. Tujuannya memudahkan pembaca untuk membawanya. Anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Gambar poster kah? Brosur kah? Atau reklame? Oke, tepat sekali jawaban kalian. Anak-anak, yang tadi kalian sudah amati, anak-anak, ibu punya sebuah gambar. Coba tolong kamu amati gambar berikut ini. Berikut adalah gambar situasi di jalan raya. Apa yang kalian bisa lihat di pinggir jalan raya tersebut yang menarik untuk kalian lihat? Oke, bagus sekali. Ibu sangat tertarik dengan reklame yang dipasang di pinggir jalan. Apa yang dapat kamu baca dari reklame tersebut? Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian kalian bisa lihat di reklame tersebut ada ayah, ada ibu, dan 2 orang anak. Di hadapan mereka ada makanan yang sudah terhidang. Makanan yang bergizi pastinya. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kalian dapat melihat ada angka 2 anak lebih baik. Kemudian kita juga bisa melihat ada logo yang tertera di atas, pojok kanan atas dan pojok kanan bawah. Logo BKKBN. Kemudian dilihat dari gambarnya, kita akan tertarik untuk membacanya, untuk melihatnya karena warnanya yang membuat mata kita tertarik untuk melihatnya. Warna yang cukup beragam, mencolok, ya, dari warna pakaian gambar orang maupun warna background gambar tersebut. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati gambar reklame tersebut, mari jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa bunyi tulisan pada papan reklame tersebut? Tepat sekali. Tadi kita sudah membahasnya bersama-sama ya. Pertanyaan kedua, gambar apa yang terdapat pada papan reklame tersebut? Tepat sekali. Pertanyaan ketiga, apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Bagus sekali. Dan yang keempat, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Tepat sekali. Coba cocokkan dengan jawaban berikut ini. Baiklah anak-anak, berdasarkan pertanyaan pertama tadi, bunyi tulisan pada reklame tersebut adalah bunyi tulisan pada reklame tersebut yaitu ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak saja. Untuk pertanyaan kedua, gambar apa yang ada di papan reklame? Nah, gambar yang ada di papan reklame adalah gambar keluarga yang terdiri dari ayah,
ibu, dan 2 anak. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut apa ya? Tujuan dari reklame tersebut adalah untuk menjalankan dan menghidupkan kembali program KB atau keluarga berencana di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan keempat tadi, lembaga yang memasang reklame ini, lembaga apa ya? Oke, lembaga yang memasang reklame ini adalah BKKBN. Kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. 1. Selanjutnya kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Bagaimana sih cara menentukan gagasan utama dari teks yang kita dengar? Yang pertama, dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dalam teks yang dibacakan. Yang ketiga, tentukan gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Ayo anak-anakku, kita belajar untuk menentukan gagasan utama dari bacaan berikut ini. Bacaan berikut ini berjudul Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik, sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis medianya, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame di luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruangan biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut ini. Inilah yang disebut dengan baliho. Dan berikut ini, inilah yang disebut dengan billboard. Pastinya kalian sering ya melihatnya di pinggir jalan. Berikutnya, inilah yang disebut dengan spanduk. Kamu pasti juga sering melihatnya, bahkan di depan sekolah kita pun ada ya. Berikutnya, inilah yang disebut dengan poster. Selanjutnya, brosur, dan yang terakhir, katalog. Anak-anakku, berdasarkan
apa yang telah kita baca tadi, ayo kita berlatih untuk menentukan gagasan utama yang telah kita baca. Ada 3 paragraf. Baik, paragraf pertama. Apa sih gagasan utama dari paragraf pertama? Tepat sekali. Gagasan utama paragraf pertama adalah pengertian reklame. Paragraf kedua. Apa gagasan utama paragraf kedua? Tepat sekali. Macam-macam reklame. Dan selanjutnya, apa gagasan utama paragraf ketiga? Tepat sekali. Reklame media visual. Baiklah anak-anakku, kita berlanjut ke muatan pelajaran IPA. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kita mulai dengan ciri-ciri fisik remaja laki-laki. Ada 7 ciri fisik. Yang pertama, massa otot semakin bertambah. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Yang ketiga, jakun mulai tumbuh dan tampak. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih berat. Yang kelima, biasanya tumbuh kumis. Yang keenam, tumbuhnya jerawat. Dan yang ketujuh, keringat semakin banyak. Kita lanjutkan dengan ciri fisik anak perempuan atau remaja perempuan. Ada 5. Yang pertama, massa otot makin bertambah. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan juga bertambah tinggi. Yang ketiga, suara berubah menjadi lebih nyaring. Yang keempat, tumbuh jerawat. Dan yang kelima, keringat semakin banyak. Baik anak-anakku, kita sampai pada akhir pembelajaran kita. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu reklame adalah pengumuman yang ditujukan untuk orang banyak dan dibuat dengan menarik. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah dijabarkan, dijelaskan dapat dimengerti oleh kalian. Kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menjaga jarak. Terakhir, yang ketiga, rajin mencuci tangan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.